Yang ayo dong please temenin aku ke India. Aku mau banget ke India, please. Acting banget sih. Nggak mau, aku kayak nggak suka deh ke India. Action. Berlebihan ya. Lumayan sih. Itu lumayan sih. Kebiasaan di India nih, yang deng. Iya ulang. Tapi lucu tau. Kenapa nggak suka ke India? India itu bagus. Gitu. Gerakan palanya tuh India Harus banget. begini ya. Harus begini. Signature ya, signature move. Selamat datang di Postcode. Jadi kali ini kita kedatangan Ratu India. Kedatangan Mega May. Ratu India banget. India banget gitu ya. Dilihat dari bajunya, Gitu. outfitnya. Hari ini sangat India sekali ya. Jadi di sini tuh kita sebenarnya tujuan utama podcast ini, episode ini adalah untuk memperbaiki nama India. Ada tujuannya. Betul, ada tujuannya. Karena stereotipnya itu, Betul. iya kan? Stereotip India kan agak gimana gitu kan Iya, di sini ya betul. kan. Nah, di sini tugas kamu adalah memperbaiki stereotip itu. Ya kan, biar kayak seimbang Iya. gitu. Betul. Tag ini ya Kementerian Pariwisata India ya. Sekali, Biar sekali, jadi sekali. duta. Bisa gak sih? Bisa. Katro nih. Aduh. Oke, Mega May. Oke. Kamu tuh jadi sekarang tinggal di India. Kebetulan sekarang aku tadinya aku pernah tinggal di India 2 Oke. tahun full. Gak pernah pulang ke Indo karena emang kuliah di sana gitu kan. Terus udah setahun terakhir karena aku udah lulus. Oke. Visanya udah bukan student lagi. Habis ya? Habis. Punyanya visa turis. Oke. Visa turis itu cuma maksimal bisa 90 hari stay. Jadi ya mau nggak mau aku harus bolak-balik kayak gitu. Oh, di situ kenapa memutuskan untuk kuliah di India? Itu gue penasaran sih. Kenapa? Iya, Asli. aku juga. Kenapa kayak kuliah India aja? Kenapa? Sebenarnya kayak aku udah lelah menjawab pertanyaan ini. Iya, kenapa tapi Tapi kenapa? please kita Kenapa? penasaran. Satu kata aja deh kenapa? Karena India. Oke. Kenapa enggak gitu loh? Tapi emang kamu dari dulu suka India berarti? Itu dia aku tidak menyadari kalau aku tuh tertarik. Sebenarnya aku lebih ke tertarik karena aku itu basicnya kuliahnya adalah dulu aku jurusan jurnalistik. Oke. Terus belajarnya itu banyak ke media and entertain. India kan media and entertainnya bekerja banget nih. Betul. Film, musik, gitu-gitu kan. Terus entah kenapa aku kayak dan tanteku juga awalnya tanteku tuh suka India. Oke. Terus aku sering lihat dia nonton film India gitu. Terus budayanya tuh aku tertarik pengen tahu gitu loh kenapa mereka melakukan ini, kayak di TV misal mereka suka gini-gini itu apa sih maknanya. Muter-muter di pohon. Iya itu juga kali ya. Itu aku kepo gitu kan. Terus karena beberapa project pas kuliah itu harus kita riset atau apa, aku pengen berbeda aja dari orang-orang pada umumnya. Aku sering ambil kayak tema-tema India gitu-gitu. Menarik juga ya ternyata, dan aku kebetulan suka budaya. Jadi ya udah aku nyoba apply beasiswa di sana yang sebenarnya dari dulu aku kepikiran pengen kuliah di luar negeri, tapi nggak tahu di mana. Oke. Gitu kan. Terus kenapa nggak di India? Pertama karena aku udah belajar bahasanya, aku udah ngerti budayanya. Jadi nggak yang datang itu aku bakal ya India gitu kan. Oh, tapi kamu udah belajar bahasanya dulu. Kamu Iya. bisa bahasa India? Bisa. Ih keren banget. Bener, gak nyangka loh gue beneran bisa. Tapi kan di sana bahasanya itu kan nyampur kan. Maksudnya ada yang pakai bahasa Inggris, ada nggak Iya, bener. orang-orangnya? Mostly karena aku di dunia pendidikan, mostly educated people ya, mereka bisa bahasa Inggris sih. Cuman kalau untuk survive sehari-hari kayak ke pasar, nawar bajai gitu ya harus bahasa lokal. Oh gitu. Bahasa lokalnya tuh apa? Bukannya di India tuh nggak ada satu bahasa Iya nggak sih? Nggak ada. Kamu pakai bahasa apa? Ini tuh dia. Nah orang-orang kan taunya bahasa India tuh bahasa Hindi yang di film-film itu kan. Sebenarnya India tuh nggak punya bahasa nasional, Oke. gitu kan. India itu punya 17 bahasa official, bahasa resmi yang diresmikan pemerintah, yang semua bahasanya itu tertulis di mata uang. Jadi setiap state atau setiap provinsi itu mereka punya bahasa masing-masing. Oke. Cuman bahasa Hindi yang sering di film-film itu dipakai kurang lebih 40% penduduk India. Nah kebetulan aku awalnya itu belajar bahasa Hindi Oke. buat kuliah di sana.
ternyata entah gimana aku end up-nya di Gujarat dan di sana pakainya Gujarati. Jadi aku belajar dari nol lagi. Belajar Gujarati. Dan kamu bisa. Kalau Gujarati aku basic bisa gitu loh, tapi aku better di Hindi. Berarti yang Gujarati basicnya tuh kayak gimana? Are you okay? I'm fine. How are you? I'm fine and you gitu ya? Basicnya aku paling kayak ya apa kabar, baik, ya gitu bisa. Terima Kayak, kasih ya, gitu ya. terima kasih itu bisa. Tapi kalau Hindi aku bisa buat ngobrol lah sama orang. Tapi bahasa Gujarati sama Hindi tuh mirip-mirip apa beda banget? Gimana ya, bisa dibilang 40% 60% sih. Beberapa katanya sama, tapi kalau untuk kalimatnya itu beda. Jadi kayak misal di Hindi apa kabar itu keseho, tapi di Gujarati itu kemco, beda banget kan. Gitu. Tapi beberapa itu kata sama, kayak misal bahasanya apa ya Gujarati itu maaf gitu kan. Maaf itu di Gujarati sama-sama maaf M-A-A-F, maaf gitu. Cuman beda apa ya? Intonasi. Intonasi kadang. Gitu. Kayak starter motor ya itu. Apa itu kayak misalnya contoh kalau di sini bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu? Iya Enggak? benar. Kayak gitu? Kayak gitu. Cuman kan kalau di Indonesia nggak disahkan menjadi bahasa official Nasional gitu gitu kan. kan, Cuman iya. ya udah bahasa daerah yang wajib dipelajari di nggak wajib juga sih di sini, kayak ya Nggak udah wajib dilestarikan gitu kan. Benar. Tapi kalau di sana wajib dipelajari, masuk ke kurikulum sekolah. Oh, berarti kalau misalnya berarti orang di sana belajar 17 bahasa? Enggak. Setiap state itu cuman wajib belajar 3 bahasa. Oke. Satu itu bahasa Inggris. Yang kedua itu bahasa daerahnya. Oke. Yang ketiga pilihan. Terserah mau belajar bahasa apa, yang penting belajar bahasa state lain. Oh gitu. Gitu. Ih, sebenarnya agak susah juga ya, repot ya. Keren loh. Repot ya. Iya makanya kayak Kita repot tuh harus banget gitu. punya skill itu. Repot banget. Iya, dan emang akhir-akhir ini juga bahasa di India itu lagi jadi sentimen daerah masing-masing gitu, karena kan itu terkait ego masing-masing ya, Iya. kayak gitu. Pantesan orang-orang India tuh pada pinter bahasa Inggris ya, pada bisa Iya, gitu bahasa karena Inggris. itu yang menyatukan mereka sebenarnya bahasanya. Kalau udah kayak India itu kan ada yang bagian sini sama sini nih. Benar. Kalau dari tengah ke utara itu mereka biasanya pakai Hindi. Tapi kalau udah tengah ke selatan itu udah nggak ngerti Hindi mereka. Mau nggak mau harus Inggris. Inggris, makanya pada bisa bahasa Inggris. Iya. Nih ya, pertanyaan ya. Sebenarnya stereotype orang India itu kita tahulah seperti apa gitu Iya kan. betul. Yang aku mau tanya ini adalah kenapa scammer? Aku tuh sering nonton YouTube. Sumpah kita berdua sering nonton lagi. Tapi seru. Orang nangkepin scammer gitu loh. Jadi ada nge-scam, misalnya nge-scam kartu kredit gitu. Di telepon, tapi orangnya tuh bahasa Inggris tapi orang India ketara banget. Kan ada aksennya kan. Aksennya kan. Biasanya tuh setiap ditangkap dia tuh daerah di Kolkata. Kolkata tuh di mana? Kolkata itu di India, deket-deket West Bengal, deket-deket Myanmar. Nah, sini lah, di situ tuh. daerah Kalau dari YouTube sih mereka seringnya markasnya di situ ya, daerah-daerah Kolkata itu. Nah, itu apakah di India itu kalian tahu banyak scammer? Banyak pekerjaan scammer yang base-nya tuh di India gitu. Jadi kayak aku disuruh cari tahu gitu. Tapi kamu selama di India pernah di scam nggak? Atau pertama-tama ke India nggak pernah? Karena Tapi kamu kamu bisa bahasa ya? Kamu nggak tahu di India itu banyak markas scammer? Aku taunya orang India itu emang banyak ahli IT-nya. Nah itu Berarti dia. mereka pintar Iya, cuy. Mereka pintar mereka itu banget. ahli Pintar IT. banget. Cuman mungkin ya feelingku mereka memang menargetkan orang-orang di luar India deh. Karena kalau di India sendiri ngurus SIM card, ngurus ATM itu benar-benar sesusah itu. Gitu jadinya enggak segampang itu nomor kita bakal dialihkan ke orang lain. Oke. Kalau di Indonesia kan kadang misal nomor kita udah nggak dipakai tiba-tiba udah di WhatsApp Iya, pakai orang lain. Bener. Di sana nggak semudah itu. Dan bahkan kita sebagai turis aja kalau datang ke India kita mau beli SIM card nggak bisa kecuali di airport. Gitu. Sebenarnya canggih ya mereka tuh ya. Iya, mereka lebih kalau masalah itu di dalam negerinya aku ngerasanya sih selama ini lebih aman ya pas di India. Entah karena aku foreigner jadi dijaga dataku atau gimana aku nggak tahu, cuman kebanyakan kalau temen-temen itu ya feelingku mereka malah menargetkan orang di luar India kali. Tapi emang IT-nya di sana kan bagus. Bagus ya? banget. Makanya India kan sebenarnya terkenal banget banyak orang pinter di IT kan. Iya. Iya kan? Itu terkenal banget. Makanya menurutku jadi kayak lu kalau jadi scammer nggak aneh sih. Soalnya lu pinter kan. Pinter IT sih. Iya, pokoknya kalau lulusan IT di India itu udah menantu idaman. Oh gitu? Iya. Mau kerjaanmu
bisnis apa gajinya besar tapi bukan lulusan IT, wah udah. Skip lagi. dulu. Skip. Gajinya besar, pilot gitu misalnya. Kalau tandingannya anak IT, tetap IT. Serius? Iya. Sekeren itu Iya, anak IT. anak IT gitu kan. Mungkin gara-gara kalau misalnya mereka ada masalah apa, mereka tinggal ngehack gitu. Bisa Ngehack, sih. ngirim duit gitu, bisa tuh. Bisa. Jadi Suzon scammer ada dong. suzon. Scammer dong. Ujung-ujungnya scammer lagi ya? Iya, jadi scammer dong. Nah, tapi di India ini dengan stereotip yang seperti itu, apakah kamu merasakan itu juga? Kamu tahu kan stereotip orang-orang India itu seperti apa gitu? Kamu merasakan itu nggak di sana? Di scam maksudnya? Kenapa? Di scamnya? Bukan, jadi kayak bau badan satu. Oh, yang terus, stereotype. Terus ya di scam juga ada orang naik apa? Di India tuh tuk-tuk. Kayak bajai Oto, atau oto. tuk-tuk ya. Namanya di sana oto. Oto, naik Bajai itu itu oto. terus suka dipalak, bukan dipalakin ya di scam gitulah di scam. harganya kayak gitu-gitu. Harganya lah ya. Terus suka maksa kan. Maksa. Nah, gitu-gitu. Pertama dari Oto dulu ya mungkin scammer transportasi umum ya, mungkin kayak bajai Uber di sana tuh pakainya menyebut merek. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget. Ya makanya di sana kan pakainya Uber. Oh Uber, oke. Iya. Sebenarnya kalau kita punya aplikasi Uber itu ya sama udah ada harganya kan. Ya udah kita nggak bisa di scam kalau itu. Tapi kalau nawar-nawar itu kebetulan aku belum pernah di scam karena aku bisa bahasa mereka. Itu kuncinya itu gitu kan. Kalau bisa bahasa mereka udah harga normal. Biasanya kalau enggak kita nego nawar gitu kan. Itu. Terus kedua apa tadi pertanyaannya? Itu bau badan. Bau badan. Nah. Nah, bau badan ini tuh sebenarnya menurutku ciri khas tapi sebenarnya nggak semua orang juga. Oke. Tergantung kayak misal aku kan tinggal pertama aku di kota, kedua teman-temanku anak kuliahan. Sebenarnya mereka tuh yang aware gitu loh sama hal-hal parfum, deodoran gitu. Nah kebanyakan orang-orang yang nggak mau pakai deodoran, penyebab mereka bau badan adalah mereka nggak mau pakai deodoran. Ini kebetulan aku pernah riset ini. Oke, pernah. Pernah aku Yes, riset ini dia. Gimana? di pas aku kuliah. Oke. Karena kan emang banyak banget pertanyaan datang kayak gitu kan. Betul. Dan aku nggak mungkin menjawab dengan gegabah apa ya, aku juga nggak tahu alasannya gitu kan. Gue riset aja dah gitu kan daripada gue pusing gitu kan. Iya. Apa alasannya? Beda emang kalau orang pinter ya. Kita mah itu paling nggak mau udah. Sebenarnya kita cuma mencari jawaban yang tepat aja kan Oke. untuk disampaikan ke orang-orang. Nah kebanyakan hasil risetku jawabannya adalah mereka tuh tidak pakai deodoran yang pertama karena mereka nggak tahu deodoran itu apa. Jadi deodoran itu ternyata nggak semasif itu promosinya di India. Oh, oke. Gitu. Jadi kadang orang nggak tahu ini apa gitu kan, nggak tahu gitu. Kedua, kenapa mereka nggak pakai deodoran dan meskipun kadang mereka tahu tapi mereka nggak mau pakai adalah karena mengandung bahan kimia. Oh, mereka nggak mau sebenarnya kayak lebih gitu? sehat sih ya untuk Orang ke India itu diri. sangat, iya benar-benar. Orang India itu kalau bisa tuh menghindari hal-hal yang berbau kimia sebenarnya. Iya, chemical gitu Chemical ya. benar. Makanya kayak hampir semua skincare-nya itu kan kalau ada label vegan gitu kan, itu biasanya emang terhindar dari bahan-bahan kimia juga. Terus kedua, mereka punya teknik pengobatan sendiri kan yang Iya, Ayurveda. benar, Ayurveda benar. itu dari India itu pengobatan yang selama masih bisa diobati secara alami, pokoknya alami dulu gitu. Entah prosesnya lebih lama 2 tahun, 3 tahun, pokoknya mereka berusaha alami dulu gitu. Mereka juga pakai meditasi, mereka pakai yoga kayak gitu kan. Makanya menghindari sebisa mungkin gitu, jawabannya itu. Jadi itu sih akhirnya waktu itu aku mengenalkan tawas ke Tawas, orang-orang itu oke. gitu kan. Oh, Ke teman-teman, oke. ini alami gitu kan. Silakan Ini pinter nih, dipakai. bagus nih. Solusi sih ya. Tawa, iya, benar. Cuman mereka, namanya Fatakdi ternyata. Fatakedi. Kalau di India. Oke. Ternyata orang-orang tahu ada tawas di Oke. India itu, tapi mereka umumnya cuman dipakai buat bercukur untuk menghilangkan iritasi gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kalau ini bisa loh untuk menghilangkan bau badan. Pakai diketek gitu. Iya gitu kan. Cuman ya itu cuman bagian dari risetku. Aku penelitian cuman seminggu, mereka aku suruh pakai tawas. Setelah itu terserah, itu keputusan kalian sendiri mau pakai atau enggak, ya udah. Oh, jadi gara-gara itu. Gitu, tapi Iya. sebenarnya it's a good thing ya. Apa? Kayak mereka nggak mau pakai Bahan kimia. bahan Kimia, kimia di heeh. badannya mereka. Sebenarnya bagus sih, Benar. bagus sih. Cuman itu. kan tetap harus ada solusi kan untuk itu Bener kan, bener Kak. bener bener Iya, bener. bener Tawas sih. itu adalah solusi terbaik Iya. sih. Cuman aku harus bekerja sama Kementerian Kesehatan kan ya gitu, kalau itu Nanti di India. nanti kita Atau kontak. kamu bikin ini aja kayak ads gitu di platform Buat. kamu. Oh, kalau aku pernah itu kan
tugas kuliah. Aku share di Instagram sama aku taruh di kayak stasiun Billboard. Transjakarta gitu. Oh. Aku sampai kerja sama nice sama banget. stasiun. Serius? Stasiun Kayak ini gitu. halte. Iya. Buku tawas itu. Iya. Gimana kalau kamu sekarang goalnya adalah untuk membuat tawas ini tersebar Oh, secara revolusioner dia di India. tersebar secara merata di seluruh India gitu. Boleh ya. Elon Musk. Ayo investor. Tuh, iya nih nggak ada yang mau invest nih. Sumpah Tolong itu dong. keren banget loh. Sumpah. Ini keren banget. Ini bagus loh. Ini rencana bagus loh. Fatakri. Duit loh. Kalian para investor. Duit ini. Tinggal di package secara bagus aja ya. Rexona bikin Iya, tawas. Iya Please. nggak sih? Bikin. Terus jangan lupa Iya. tulis di packagingnya vegan. Vegan. Iya, harus ditulis itu Iya ya. kan? Bener. Nah terus Boleh kalau nih. misalnya kemarin pas Juju ke India kan kamu ketemu kan? Ketemu sekali, sempat Itu ketemu. itu kamu merekomendasikan tempat nggak ke dia? Aduh, Soalnya jujur dia sial parah. Kalau menurut aku nggak sia sih, menurut aku kayak happinessnya Juju tuh emang melakukan hal-hal Iya yang sih, bener sih. challenging Dia kayak yang memilih gitu. itu sendiri Iya. sih. Adventurous gitu. Iya, kayaknya emang. Tapi entah kenapa ya, kayaknya memang hal-hal unik itu selalu ditemui oleh Ajuju. Karena aku 2 tahun di India nggak pernah nemu hal-hal yang dilalui sama Ajuju Tapi gitu loh. apakah mungkin gara-gara itu tadi dia tidak ngomong bahasa India, bahasa apa Hindi? Hindi. Iya. Pertama bisa jadi, tapi kayak pengalaman-pengalaman yang menurutku nggak usah ngomong gitu ada. Kayak contohnya beberapa kan kalau di India itu kita mau naik kereta kan susah banget pesen tiketnya. Kayak minimal harus hamin sebulan karena di sana sistemnya itu waiting list. Jadi Kenapa sebanyak itu orang yang mau naik kereta? iya sebanyak itu dan semua daerah udah terintegrasi sama kereta. Sorry, gitu. kereta Berarti apapun. Apapun. Mereka tiap hari pulang kampung. Enggak tiap hari juga sih kayaknya ya. Cuman orang liburan kali ya. Liburan tiap hari. Iya, liburan tiap hari. Nah, ada momen ketika si Ajuju ini mau naik kereta, tapi dia nggak bisa bayar gitu karena emang terkendala sistem kayak aku bilang tadi kan. Bener. Orang luar negeri tuh nggak bisa pesen kalau kita nggak punya data di dalam negeri India gitu. Akhirnya minta tolong aku karena dataku masih terekam kan di sana. Aku pesenin lah tiket kereta. Itu keretanya menurutku udah bagus gitu kan. Oke, kamu pernah naik kereta itu? Aku pernah Oke. dan aku nggak mau naik kereta yang minimal tuh kelasnya nggak itu gitu loh. Oke. Gitu kan. Aku pesenin lah versi yang bagusnya. Namanya Vande Bharat itu kayak di Indo tuh kayak Whoosh. Oke. Yang kereta cepat. Kereta cepat. Oke. Bisa-bisanya dia nemu ular di dalam situ. Maksudnya itu kereta bagus. Aku naik itu nggak pernah ada apa-apa. Kok bisa-bisanya sih Ajuju ini nemu ular di dalam kereta bagus itu. Terus orang heboh, dia juga heboh. Ya udahlah, memang mungkin hidupnya emang harus kayak gitu ya. Harus digituin gitu kan. kayaknya. Iya. Kalau Kalau gitu mungkin dia tidak menjadi Alji yang sekarang. Iya, Iya kan? Selamat Ajuju. congrats. Iya. Itu kamu merekomendasikan tempat-tempat nggak ke dia? Nggak? Apa kamu cuma bantuin dia pesan kereta? Beberapa kali aku bantu pesan kereta. Terus kalau tempat itu aku rekomendasiinnya ke rumah Shah Rukh Khan yang rame banget. Oh iya, yang ada Dia tank ulang ya? tahun, dia ulang tahun, Shah Rukh Khan ulang tahun. Oh joget-joget ya? Ada orang Enggak joget-joget nggak di joget-joget situ? dong. Di- yang disirin-sirin. ngumpul. Oh, serius? Di rumahnya ada Serius, tank gitu kan. digebuk-gebukin. Kenapa? Di rumahnya, depan rumah ada tank kan untuk buat jagain rumahnya. Iya, pokoknya ada tentara gitu lah. Iya. Jadi ceritanya Digebukin. Seru juga tuh. Gimana? Emang lucu Penasaran banget. gue kalau orang digebukin. Jadi ceritanya waktu itu Ajuju kan ketinggalan pesawat. Bukan, pokoknya ada kendala lah pesawatnya. Iya, emang sialnya kacau Kan, sih. akhirnya dia nggak bisa naik pesawat hari itu. Dan itu pas banget di tanggal 1 malam. 1 malam. Terus karena dia nggak bisa flight, dia pesen untuk flight besok tanggal 2 malam kayaknya deh. Terus aku bilang, Oh, berarti nambah sehari lagi. iya gitu kan. Ya udah kalau gabut aku kasih ide konten nih. Gitu kan. Ngapain? Tanggal 2 November itu Shah Rukh Khan ulang tahun. Kalau ulang tahun udah pasti di depan rumahnya Shah Rukh Khan itu. Lautan manusia gitu Oke. kan. Konten aja di sana kalau mau, tapi hati-hati ya. Aku udah bilang hati-hati karena orang tuh rame di sana gitu kan. Ya udah dia akhirnya keluar airport ke sana. Wah, polisi ngegebukin orang-orang. Ikutan lari-lari dia. Karena rusuh banget ya? Iya rusuh dan orang tuh ngumpul di depan pintu gitu loh. Orang
Kalau gimana keluarganya Syarukan mau keluar masuk Itu gitu dia. kan. Iya, polisi gebuk-gebukin kan. Ya udah akhirnya dia ikut lari-larian. Pada akhirnya dia kecopetan kan. Serius di sana? Iya, kecopetan. Ya Iya, aku Tapi emang nggak bisa dihindari sih kalau keramaian gitu, Iya kecopetan tuh kan? agak susah dihindari Iya, sih. cuman untungnya nggak banyak sih. Cuman dia nyeselnya tuh dia habis dari ATM ngambil uang itu yang hilang. Banyak lagi ngambilnya kali ya. Iya, kayak ngambilnya Nggak tahu sih aku ngambil berapa. Cuman aku tanya, Paspor aman nggak lebih? paspor aman sih untungnya. Oh ya udah bisa pulang. Besok langsung. Ih, tapi Syahrukh tuh di sana berarti ulang tahunnya tuh menjadi hari nasional kali ya. Maksudnya kayak hari yang dirayakan orang-orang gitu. Tapi sebesar apa sih Syarukan di mata orang-orang India? Aku tuh penasaran Wah, banget deh. dia itu udah kayak untouchable banget sih. Aja Untouchable gitu. banget. Oh, aku suka nih sama Syarukan. Aku Iya, suka. oh iya. Pasti masa kecilnya dulu nonton Syarukan. Iyalah. Sumpah dia di apa sih Met Gala yang dia datang, gila aura dia bener-bener gong, tau nggak? Iya. Walaupun dia udah tua gitu tetap Iya. cuy. Jangan main-main sama Kenapa Syarukan Gue nggak main-main, gue lagi dengerin tadi. Aku lagi dengerin tadi begini-beginiin. Tetap ganteng ya, kok bisa Iya, sih? nggak tahu itu. Bahkan sekarang dia udah punya anak yang umurnya itu udah 28 atau 29 gitu. Sebaya aku dong 29. Oh iya. Iya. Tapi orang-orang tetap pilih bapaknya. Aku Iya, pilih bapaknya. Aku pilih bapaknya. Kok begitu sih? Syarukan. Hidup Syarukan. I love you Syarukan. I love Syarukan. Tumpah cae. Guru muhtu ae. Apa tuh artinya? Ya gitu, emang dia tuh masterpiece-nya India banget Keren sih. banget sih dia. Iya. Ya soalnya orang-orang kan pertama, ya at least aku sih pertama kali tahu artis India tuh ya Syarukan gitu Syarukan kan. pasti. Siapa lagi coba? Aku tahu Kajol. Siapa tuh? Itu istrinya Syarukan di semua film. Tetap keluarga. Nggak tahu lah. Nggak tahu sih Kak. Film India. Ya kagak nonton gua, makanya aku tahu ya Tinggalnya Syarukan. gimana sih? Nggak punya TV. Film India tuh besar banget Iya, loh. sebelum Korea menyerang itu India. Priyanka menyerang. Chopra tahu Priyanka Chopra. Dia karena udah terjun ke Amerika. Itu jadi dia, tahu. taunya gara-gara itu. Karena istrinya Nick Jonas. Kumail Iya. Nanjiani, Kumail Siapa? Nanjiani. Kumail Nanjiani. Itu siapa? Ada yang main. Parah nih. Sekarang badannya bagus dia, botot dia. Lucu dia, lucu. Gak tahu lagi. Tuh, tawan gua kan. Udah deh bro, Tapi sorry. kamu yang udah go internasional gitu Iya, kan? iya. Kan dia main di Marvel. Dia main di Marvel. Dipika ada. tahu berarti Dipika. Dipika Padukone mirip aku loh. Iya bener. Iya banyak yang bilang. mirip. Thank you. Iya, Sumpah aku bodinya, banyak banget bentuk dibilangin sama mukanya. orang. Kamu mirip Dipika tahu. Enggak bener. Aku kayak thank Bentar, you. stop. Tadi mirip aku lo. Thank you. Apa maksudnya? Mirip aku lo, thank you. Kenapa lo yang nyebut sendiri mirip? Thank you Aku sendiri. sering dibilang mirip dia. Iya. Emang bener ya? Bentuk mukanya, Mirip kan? badannya. Mirip kan? Iya, mirip-mirip. Iya. Iya, oke. Jadi sekarang kita akan main games dulu ya. Wah, apa ini? Gamesnya nggak ribet sih sebenarnya. Nggak tes pengetahuan. Oh tidak, tentu tidak. Tentu tidak. Kita juga soalnya nggak ngerti. Oke. Oke. Sebutin 3 makanan yang menurut orang nggak enak, tapi menurut kamu enak. Makanan India. Apa? Makanan India. Makanan apapun. Atau enggak gini deh, yang menurut orang enak, menurut kamu nggak enak. Oh, Makanan apapun, mau India kayak. Makanan menurut aku nggak enak. Ih, takut jadi dihujat gua. Kenapa? makanannya Nih, menurut orang nggak enak, menurut Mei menurut enak kan? menurut orang enak. Oh. Menurut orang enak, menurut Mei nggak enak. Nih kalau aku ya, aku nggak suka banget bubur Manado, mentok. Kenapa? Mentok, nggak suka banget. Nggak tahu soalnya pertama kali makan bubur Manado tuh nggak enak banget. Maksudnya rasanya tuh aneh gitu. Nggak ada feel-nya gitu ya? Nggak ada feel kan bubur terus Heeh. barang-barang yang lain kan di dalam kan, campuran-campur lainnya di dalam. Terus pas makan tuh rasanya tidak seperti bubur yang seharusnya gitu. Oh iya. Iya, aku nggak suka banget bubur Manado gitu. Karena tidak sesuai ekspektasi tidak kamu sesuai aja ekspektasi. kan? Tapi padahal katanya yang bubur Manado aku makan itu adalah bubur Manado terenak yang pernah ditemukan. Gitu. Oh, gitu. Aku nggak suka. Contohnya seperti itu. Mungkin yang aku nggak suka aja ya, bukan nggak enak ya. Kalau Oke, boleh. kalau Ih, enak kamu atau nggak suka. nggak enak itu kan yang subjektif. menurut orang lain enak, tapi kamu nggak suka gitu. Oke, kalau aku nggak suka itu sebenarnya pertama nasi Padang. What the hell? Tuh kan, Bro, tuh kan, enggak. tuh kan, tuh kan. Oke. Kita kamu harus respect, menghargai kita harus preferensi respect. orang Kita harus dong. respect. Kita harus It's respect. Iya, okay, iya. it's okay. Oke, nasi Padang. Kayak iya. Eh. Menurutku kayak terlalu berat banget gitu untuk dicerna gitu. betul sih, heavy banget sih iya, itu. Iya, heavy Ha. banget. Bahkan teman-temanku kalau pulang dari India, Ayo makan nasi Padang. aku enggak gitu kan. Aku pengennya ya udah soto gitu yang Light ya. lain gitu kan. Nasi Padang, terus kedua itu maca.
Gak suka. Serius? Gak suka. Matcha. Tapi kalau green tea aku suka. Karena lebih light Iya. lagi-lagi. Kalau matcha aku gak suka. Oke. Tapi matcha emang sebenarnya agak, kalau misalnya matcha yang beneran ya nggak pakai gula gitu, nggak semua orang suka sih memang. Tapi kan matcha emang sampai sekarang masih dipertanyakan karena dia kan matcha ci. Kita ketawa Kita cuekin aja, nggak apa-apa. Kita kalau misalnya ada kayak gini Kenapa kalau misalnya ada momen-momen kayak gini cuekin aja, terus kita lanjut ke yang Kenapa sih ketiga. kan dia emang diragukan, ada yang suka, ada yang enggak. Lanjutin aja yuk. Pusing. Gak usah, gak apa-apa. Gak usah dipaksain. Oke, yang ketiga itu apa ya? Sebenarnya mungkin nggak terlalu nggak suka banget, cuman kayak kondisional aja. Martabak manis aku kurang terang bulan itu. Kayak itu aku kurang. Iya, lagi-lagi itu emang heavy juga sih, Itu ya oh, kan? kamu tuh gak suka makanan-makanan yang terlalu berat Iya gitu ya? suka, tapi kalau ngemil aku suka. Ngemil? Apa yang kamu suka? Kamu ngemil apa? Chips gitu. Aku sukanya pedes gitu. Oh, alah. Cimol. Cimol nggak terlalu suka. Aku Makaroni sukanya tuh ngehe. ya itu yang kering pedes gitu aku suka. Oh. Seblak suka nggak? Seblak kalau lagi pengen banget suka. Nah, aku gak suka banget seblak. Kenapa sih? Ya udah berantem satu. Ini gue kasih tau ya. Bang. Nggak, seblak tuh kalau aku gak suka kencur ya. Ada rasa Justru aku kencur. just tip kencur pas di India. What the hell? Kenapa just tip kencur? Karena nggak ada kencur di India dan aku pengen seblak. Perutku merotot-rotot. Bikin berarti akhirnya bikin seblak. Bikin. Ada kerupuk di India? Ya ada. Kerupuk gitu? Ada. Kerupuk Oh. warna-warni itu ada. Ada. Namanya frayam kalau di India. Frayam. Tapi Frayam. rasanya beneran kayak kerupuk kampung di sini yang warna-warni, pinggirnya merah, kuning, hijau gitu. Nah rasanya sih kurang gurih sih kalau di sana. Cuman seenggaknya ada lah kerupuknya. Yang penting bisa direbus ya. Basa-basi ini ada lah gitu. Tapi sebagai orang yang aku kan orang yang pengen banget ke India, menurut kamu aku harus kemana dan aku harus ngapain? Oke, sebagai pertama kali gitu ya ke India. Yang pasti sih orang kalau ke India pasti pengennya ke Taj Mahal, Agra. Nah, Ya kan, iya. Agra itu. Terus ke Jaipur. Bener itu Jaipur tuh cantik Aku banget. pengen banget lagi ke Jaipur. Bener Jaipur itu cantik banget. Aku bahkan sekarang udah kayak 3 atau 4 kali ke Jaipur dan gak pernah Pengen bosen. banget. Gak pernah bosen. Wah. Terus Kashmir itu juga bagus kalau lagi winter. Setelah winter tuh juga bagus karena di sana tuh ada kebun tulip yang mekar bagus banget di bulan-bulan Januari Februari itu bagus banget. Dan ini mungkin underrated, orang itu nggak tahu tapi ada namanya Udaipur itu bagus banget. Apa itu? Itu kota di samping Jaipur. Jadi dia kayak julukannya adalah The City of Lake. Banyak danau dan bangunan-bangunannya itu bangsawan-bangsawan India gitu, itu bagus banget itu. Itu rumah orang-orang kaya di situ berarti ya. Nggak tahu sih kayak atau enggak ya. Tadi kan bangsawan. Oh iya juga ya. Masa bangsawan Cuman emang daerah di Rajasthan itu kebanyakan yang kerajaannya masih ada. Oke. Itu kayak Jogja gitulah, masih ada kerajaan, keraton gitu masih ada. Terus menurut kamu makanan India yang enak menurut kamu apa? Chole Bhature. Apa tuh? itu? Itu Bhature itu kayak semacam roti yang pipih gitu. Tapi dia tuh kalau dipanggang itu menggelembung. Oh, kayak yang ditempelin di apa yang Nah, Iya, tapi iya, ya iya. kalau Roti itu apa tuh yang- ya itu tanduri namanya. Tanduri, Ya, oke. jadi gini gua. Kita TikTokan gitu. Itu tanduri. Iya, iya. Nah, kalau ini dipanggang di atas kompor, kalau Oke. enggak di atas api. Jadi dia bakal menggelembung. Dan dia teksturnya tuh kalau tanduri itu kan bisa disobek. Kalau ini tuh agak stretchy gitu. Nah, itu enak banget sama dicampur sama kari? kacang Arab. Oh, kacang. Kacang Arab yang dibuat kari. Nah, itu enak banget. Chole Chole Bhature. Bhature. Chole Bhature. Nah, chole itu kacang Arab. Oke. Bhature itu rotinya tadi. Oh, itu enak banget menurut kamu, itu enak Wah, banget. itu enak banget, aku suka banget. Makanan India paling kamu suka? Ada lagi sih. Oh, ada lagi. Ada lagi. Apa? Ada lagi Bungla Bateka. Apa itu? Susah ya. Orang Bunga tapi kayaknya bateka. orang India juga kalau ngomong ketoprak juga susah sih. Iya. Ketoprak. Namanya Bungla Bateka itu aku suka banget. Itu sebenarnya lebih ke snack sih. Itu tuh kayak ada kerupuk yang panjang gitu warna kuning, tapi ada lubangnya di tengah jadi bentuknya silinder gitu. Oke. Dimakannya sama
kayak kentang balado. Oke. Ya, tapi bumbu sana gitu. Cara makannya udah kerupuknya tadi kan berlubang. Kita tusukin ke kentang. Kentangnya udah dipotong kecil-kecil gitu. Tusukin udah kita makan. Oh, di scoop gitu. Iya, di scoop pakai lubangnya tadi. Ya, itu enak banget itu. Aku suka. Setiap pulang kuliah aku pasti beli itu. Sampai temenku julukin aku Mega Bunga Bateka gitu. Apaan tuh? Bunga Bateka itu tadi. Mega Bunga Bateka. Mega Bunga Bateka. Makanya Bener-bener aksennya India banget kan. aku udah expert banget accent India ini. Oh iya. Kalau enggak aku masih dikira foreigner di sana. Oh. Aku harus belajar accentnya Takut juga. kena tipu ya kalau Iya misalnya. kan. Soalnya Terus apa lagi dong? Satu lagi. kok jadi 3? Tiga kan aku pengen ke India, aku Oh, pengen iya, tahu. iya. Satu lagi Apalagi apa makanan ya? enak? Mungkin makanan berat kali ya. Iya, makanan berat Atau apa? ada- Mereka tuh not big on meat ya berarti ya, nggak terlalu suka daging kan. Mereka soalnya anggap ayam gitu misalnya. Kan mereka emang nggak makan kayak Sapi, beef kan. iya. Mereka nggak makan beef sapi enggak. kan. Mereka tapi makan daging kerbau. Kerbau, iya Oh, lem. kerbau ya, Kerbau. kerbau ya. heeh. Sebenarnya mereka makan daging. Mhm. Cuman emang beberapa daerah itu di ban. Kayak aku di Gujarat. Itu daerahku nge-ban daging di beberapa wilayah gitu. Semua daging. Semua daging. Oke. Karena emang terkenalnya vegetarian. Oke. Gitu kan. Itu kalau tahu Mahatma Gandhi itu tuh berasal dari daerahku yang tempat tinggalku itu di Gujarat, Ahmedabad itu. Nah, karena beliau ini vegan banget gitu kan. Jadi pengikutnya itu banyak yang ngikutin akhirnya kan terus beberapa daerah itu nge-ban daging. Dan kalau kita pengen cari makanan yang berdaging ya harus ke mall, kalau enggak ke wilayah muslim. Udah di situ. Oh iya. Tapi wilayah muslim banyak di situ. Banyak sebenarnya. Oke. Banyak banget muslim di India itu sekitar 14%. Oh, lumayan banyak ya. Ya itu hampir setara sama penduduk Indonesia. Oh, soalnya penduduk India India banyak banyak banget. Iya, ya? karena saking banyaknya orang 14%-nya se-Indonesia ya kelihatannya dikit. Iya sih. Gitu banyak sebenarnya. Kenapa kamu menyuka apa sih yang gini deh, apa sih yang bagus tentang India gitu, yang kamu suka banget dari India? Yang aku suka banget ya budayanya, festivalnya itu aku suka banget. Oh, heboh sih mereka ya. Iya, heboh dan nggak jaim. Kita di Indonesia kayak pakai baju apa takut dikomentarin orang, mau gerak gimana takut di India enggak. Kayak aku mau pakai baju apa ke festival gimana, udah ayo gas gitu kan. Setelah 9 hari 9 malam orang-orang tuh joget gitu kan. 9 hari 9 malam. Iya. Tipes gak sih? Di sekolah ada nggak kurikulum dance? Enggak ya? Gak ada. Ini kayaknya otodidak deh. Mereka kayak belajar sendiri deh di rumah Ada gitu. tidak, Kak. Aku pernah bertamu ke rumah temanku yang keluarganya itu vegetarian. Oke. Tapi aku sengaja diundang di hari itu yang biar bisa makan non vegetarian. Orang India itu tuh sangat ini physical touch. Teman-temanku cewek tapi ya, teman-temanku tuh kayak suka tiba-tiba datang cium-cium tangan, cium-cium pipi. Itu aku shock. Suman itu namanya Suman, kamu ngapain gitu? Nggak apa-apa, aku kan sayang sama kamu Mega gitu kan. Oke. Gitu.